Suryani bukan perempuan yang banyak mengeluh. Usianya baru 27 tahun, tapi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali mungkin akan menebak 3 atau 4 tahun lebih tua. Bukan karena penampilannya yang tidak terawat. Dia selalu rapi, rambut hitam panjangnya dikepang ke belakang setiap pagi. Baju rumahnya selalu bersih meski sudah dicuci berkali-kali. Tapi ada sesuatu di wajahnya, di sekitar matanya, seperti orang yang sudah terbiasa menyimpan sesuatu sendirian. Rumahnya di Cikokol, kecil, 2 kamar, dapur sempit, ruang tamu yang hanya muat 1 sofa dan meja plastik. Dindingnya dari batako yang sebagian belum diplester, atapnya seng, dan kalau hujan deras suaranya cukup keras, sampai percakapan pun harus sedikit ditinggikan. Tapi Suryani tidak pernah menyebutnya dengan nada malu. Ini rumahnya, rumah yang dia dan Darman cicil dari hasil menabung 2 tahun. Di luar, Cikokol sudah hidup sejak subuh. Rumah-rumah di sana berdiri rapat satu sama lain, nyaris tanpa jarak. Kalau tetangga sebelah masak ikan asin, seluruh deretan rumah di situ bisa menciumnya. Suara ibu-ibu yang memanggil anak, suara motor yang dinyalakan, suara pedagang sayur yang mendorong gerobaknya sambil sesekali berteriak. Semuanya sudah jadi latar belakang yang biasa bagi Suryani. Darman sudah duduk di meja makan waktu Suryani keluar dari kamar. Badannya besar, hampir memenuhi kursi plastik yang dia duduki. Dia sopir truk antar kota, sudah 7 tahun. Kulitnya gelap terbakar matahari, tangannya kasar, tapi cara dia memegang cangkir kopi yang Suryani buatkan selalu hati-hati, seperti takut tumpah. "Kopinya kurang manis?" tanya Suryani dari balik kompor. "Enggak, pas," jawab Darman pendek, lalu dia tambahkan, "Kamu udah makan?" "Nanti saja, lagian gak terlalu lapar." Darman tidak bertanya lagi, dia tahu istrinya seperti itu. Kalau belum lapar, tidak akan dipaksa. Mereka makan pagi dengan roti tawar dan telur dadar yang Suryani buat cepat. Tidak banyak ngobrol, tapi tidak canggung juga. Sudah 1,5 tahun menikah, mereka terbiasa dengan keheningan yang nyaman. Selesai makan, Darman masuk kamar untuk ambil tasnya. Suryani mencuci piring. Mendengar suara resleting koper kecil di dalam kamar, lalu suara langkah kaki yang berat menuju pintu. "Aku berangkat." Suryani mengelap tangan di kain lap, lalu ikut ke depan. Darman sudah di ambang pintu, tas di pundak, kunci truk di tangan. "Hati-hati di jalan," kata Suryani. Darman mengangguk. Sebelum berbalik, dia tepuk pelan bahu istrinya sekali. Itu caranya. Tidak banyak kata, tapi Suryani sudah hafal artinya. Dia menatap punggung suaminya sampai sosok besar itu belok di ujung deretan rumah dan tidak kelihatan lagi. Lalu dia tutup pintu. Suryani kembali ke dapur untuk menyelesaikan cucian piring. Disinilah, di dapur kecil yang bau sabun colek itu, tiba-tiba perutnya seperti dibalik dari dalam. Mual menerjang tanpa peringatan. Dia pegang tepi wastafel, pandangannya berputar sebentar, dan hampir saja lututnya melipat kalau tidak cepat-cepat dia tahan. Dia berdiri diam sebentar, menarik nafas perlahan. Mual itu tidak hilang. Suryani pergi ke kamar, duduk di tepi kasur, menunggu supaya kepalanya berhenti berputar. 5 menit, 10 menit tidak membaik. Akhirnya dia berdiri, ambil kerudung dari gantungan dan memutuskan pergi ke klinik, jalan kaki. Tidak ada kendaraan, dan dia tidak mau merepotkan siapapun hanya karena mual yang mungkin tidak ada artinya. Klinik terdekat dari rumah Suryani hanya butuh sekitar 10 menit jalan kaki, tapi pagi itu terasa lebih jauh. Setiap beberapa langkah mualnya datang lagi, naik ke tenggorokan lalu turun, lalu naik lagi. Dia jalan pelan, satu tangan memegang perut, satu tangan sesekali menahan di dinding atau pagar rumah orang kalau kepalanya terasa terlalu berat. Di klinik dokternya tidak butuh waktu lama. Setelah diperiksa sebentar, dia langsung bilang dengan nada datar, "Ibu sebaiknya periksa lebih lanjut ke rumah sakit. Saya rujuk ya." Suryani mengangguk, dia tidak tahu harus merasa apa, khawatir atau biasa saja. Dari klinik ke rumah sakit umum daerah itu jaraknya lebih jauh. Sekitar 20 menit jalan kaki menyusuri jalan raya yang ramai. Truk-truk besar lewat bergantian, aspalnya tebal, dan trotoarnya tidak selalu rata. Suryani jalan di sisi paling kiri, sesekali berhenti di depan warung atau di bawah pohon kalau mualnya terasa naik lagi. Dia tarik nafas, tunggu sampai agak reda, lalu lanjut jalan. Rumah sakit sudah ramai waktu dia sampai. Pintu masuknya lebar, lantainya putih, dan udara di dalamnya terasa lebih dingin dari luar. Bau obat langsung menyambut begitu Suryani
melangkah masuk. Dia ambil nomor antrian di loket, lalu duduk di kursi tunggu yang sudah terisi lebih dari separuhnya. Di sebelah kirinya seorang ibu muda duduk bersama suaminya. Si ibu menggendong bayi yang tidur. Si suami sesekali mengelus punggung bayinya. Di sebelah kanannya perempuan lain yang perutnya sudah besar duduk sambil bersandar ke bahu suaminya. Suryani memindahkan pandangan ke depan, ke dinding, ke nomor antrian di layar kecil yang berganti pelan. Namanya dipanggil setelah hampir 40 menit menunggu. Dokter yang menemuinya masih muda, mungkin usianya tidak jauh dari Suryani sendiri. Perempuan, rambut dikuncir, kacamata tipis. Dia memeriksa dengan tenang. Tanya keluhan, cek tekanan darah, minta Suryani berbaring sebentar untuk diperiksa perutnya. Tidak banyak bicara selama proses itu. Setelah selesai, dokter itu menulis sesuatu sebentar di kertas, lalu mendongak dan bilang langsung, "Ibu positif hamil, 5 minggu." Suryani tidak langsung bereaksi. Dia duduk diam selama mungkin 3 atau 4 detik. Menatap dokter itu seperti memastikan kalimatnya tadi bukan salah dengar. Lalu air matanya keluar. Tidak ada isak, tidak ada suara. Hanya air mata yang mengalir begitu saja. Seperti sesuatu yang sudah lama ditahan akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Dokter itu tidak kaget. Dia dorong tisu ke arah Suryani dan tunggu sebentar sebelum melanjutkan bicara. Dia jelaskan soal vitamin yang harus diminum, jadwal kontrol bulan depan, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kehamilan muda. Suryani mendengarkan sambil sesekali mengangguk, meski matanya masih basah. Keluar dari ruang periksa, dia pegang plastik kecil berisi vitamin erat-erat di tangannya. Senyumnya tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia sendiri sadar itu, tapi tidak peduli. Dia berjalan keluar dari rumah sakit, melewati kursi tunggu yang masih penuh, melewati pintu otomatis yang terbuka lebar, dan akhirnya berdiri di bawah sinar matahari di halaman depan rumah sakit. Kaki Suryani mulai melangkah ke arah pulang. Perjalanan pulang terasa berbeda dari perjalanan pergi tadi. Langkah Suryani lebih ringan, mualnya masih ada, tapi tidak lagi terasa mengganggu seperti tadi. Dia berjalan menyusuri trotoar yang sama, melewati deretan warung dan ruko yang berjejer di pinggir jalan raya, tapi pikirannya sudah tidak di situ. Dia sedang memikirkan Darman. Bagaimana cara menyampaikannya? Lewat telepon rasanya kurang pas. Ini bukan kabar yang cukup disampaikan lewat suara di ujung telepon. Suryani ingin lihat langsung wajah suaminya waktu mendengar berita itu. Ingin lihat apakah alisnya naik, atau matanya langsung berkaca, atau dia malah diam dulu beberapa detik sebelum bicara. Seperti kebiasaannya setiap kali menerima sesuatu yang besar. Dia sudah mulai menyusun kalimatnya dalam kepala. Mungkin dia akan bilang santai dulu, suruh Darman duduk baru bilang, atau mungkin langsung saja, tidak usah berlama-lama. Tanpa sadar tangan kirinya bergerak mengelus perutnya yang masih rata. Dalam hati dia bicara kepada bayinya, bukan dengan kalimat yang indah-indah, hanya hal-hal sederhana yang muncul begitu saja, bahwa dia sudah lama menunggunya, bahwa ayahnya orangnya pendiam tapi baik, bahwa nanti mereka akan pindah ke kamar yang lebih besar kalau sudah ada rezeki. Dia menunduk sedikit sambil berjalan, fokus pada perutnya sendiri. Senyum kecil yang tidak dia sadari sudah terbentuk di bibirnya. Kakinya terus melangkah. Trotoar di depannya berakhir di pertigaan kecil. Ada bagian yang aspalnya naik karena akar pohon di bawahnya, dan di situ trotoar dan badan jalan nyaris tidak ada batasnya. Tidak ada pembatas besi, tidak ada marka yang jelas. Suryani sudah sering lewat sini, tapi hari ini dia tidak melihat ke depan. Kakinya melangkah keluar dari trotoar. 1 langkah, 2 langkah, dia masih menunduk, masih mengelus perutnya, masih dalam pikirannya sendiri. Dari arah kanan, sebuah minibus berwarna putih kusam melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jalan memang tidak terlalu padat siang itu, jadi kendaraan-kendaraan melaju tanpa banyak hambatan. Pengemudi minibus itu baru melihat ada orang di tengah jalan dari jarak yang sudah terlalu dekat. Bunyi rem yang terlambat, klakson panjang, hanya sempat berbunyi sekian detik sebelum benturan itu terjadi. Suryani terlempar ke samping. Tubuhnya membentur aspal dengan keras, lalu berhenti meluncur sekitar 4 meter dari titik benturan. Plastik kecil berisi vitamin yang dia pegang ikut terlempar. Robekannya menyebabkan beberapa butir kapsul berserakan di aspal. Dia tergeletak miring. Baju dasarnya yang berwarna hijau muda yang dia pakai karena ringan dan tidak panas, kini sobek di bagian bahu. Rambut kepalanya terurai sebagian. Kepalanya membentur aspal dan darah
mulai melebar perlahan di bawahnya. Tangannya masih setengah menekuk ke arah perut. Minibus berhenti sekitar 10 meter dari tempat Suryani tergeletak. Pengemudi turun dengan wajah pucat. Beberapa pengendara motor mulai berhenti di pinggir jalan. Suryani tidak merasa apa-apa dari semua itu. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Gelap saja. Gelap itu tidak berlangsung lama, atau mungkin lama, Suryani tidak bisa memastikan. Yang dia tahu ketika matanya terbuka lagi, dia masih di jalan yang sama. Langit masih terang, matahari masih di posisi yang kurang lebih sama seperti tadi. Dia berdiri, tidak tahu sejak kapan dia berdiri. Rasanya begitu saja sudah dalam posisi itu. Tubuhnya ringan, tidak ada nyeri di kepala, tidak ada rasa perih di bagian manapun. Dia gerakan tangannya menekuk jari-jarinya satu persatu. Semuanya terasa normal. Mungkin dia pingsan sebentar, pikirnya. Mungkin minibus itu hanya menyerempet dan dia terjatuh lalu pingsan karena kaget. Dia mulai mencari plastik obatnya. Tadi terlempar ke arah kanan, dia ingat itu. Tapi setelah dia celingukan ke kiri dan kanan tidak ada plastik, tidak ada kapsul berserakan, tidak ada apapun di aspal selain bekas oli dan debu. Lalu dia baru sadar ada kerumunan orang sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri. Suryani berjalan mendekat. Orang-orang itu berkerumun cukup rapat. Sebagian berdiri di trotoar, sebagian di badan jalan. Beberapa orang melihat ke bawah ke arah sesuatu di tengah kerumunan yang tidak bisa Suryani lihat dari luar. "Pak, ada apa?" Tidak ada yang menjawab. Bapak yang dia sapa bahkan tidak menoleh. Suryani mencoba lagi ke orang di sebelahnya. Perempuan parubaya yang berdiri sambil menutup mulutnya dengan tangan. Suryani melangkah tepat di depannya dan bertanya langsung. Perempuan itu tidak berkedip ke arahnya, tidak bereaksi sama sekali. Suryani mengulurkan tangan menyentuh pundak bapak-bapak yang paling dekat. Tangannya menembus masuk. Bukan seperti menyentuh benda lunak, bukan seperti apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Tangannya masuk begitu saja seperti menembus udara yang sedikit lebih padat. Dan bapak itu tidak merasakan apa-apa. Suryani menarik tangannya mundur, dia lihat telapak tangannya tidak ada yang berubah. Tangannya masih terlihat sama, tapi dia tahu sesuatu sudah tidak beres. Dengan langkah yang lebih ragu, dia masuk ke dalam kerumunan. Karena tubuhnya tidak menghalangi siapapun, dia bisa berjalan masuk tanpa hambatan. Orang-orang di sekelilingnya tidak terdorong, tidak berpindah. Mereka tetap berdiri di posisi masing-masing, seolah Suryani tidak ada. Di tengah kerumunan itu, di atas aspal tergeletak seorang perempuan. Baju daster hijau muda, rambut kepang yang terurai sebagian, plastik obat yang robek di samping tubuhnya, beberapa kapsul berserakan di sekitar tangannya yang setengah menekuk. Darah sudah melebar di bawah kepala, warnanya gelap di atas aspal hitam. Suryani berdiri mematung. Wajah perempuan itu menghadap ke samping. Suryani kenal wajah itu, sangat kenal. Dia berlutut perlahan di samping tubuh itu. Dia coba menyentuh tangan perempuan tersebut, dan tangannya menembus lagi, tidak bisa menyentuh, tidak bisa memegang. Dia tidak berteriak, dia hanya berlutut di sana, melihat dengan perasaan yang tidak bisa dia namai. Tidak lama kemudian ambulan datang. 2 petugas medis turun cepat dengan tandu, mereka berlutut, memeriksa, berbicara singkat satu sama lain dengan nada yang sudah memberi jawaban. Meski Suryani tidak menangkap kata-katanya dengan jelas. Tubuh itu diangkat, dibaringkan di tandu lalu dimasukkan ke dalam ambulans. Pintu ambulans tertutup. Suryani berdiri dan mengikuti bukan dengan berlari. Tubuhnya bergerak dengan cara yang berbeda sekarang. Dia hanya perlu menginginkan untuk berada di dekat ambulans itu dan dia sudah di sana. Di rumah sakit, ambulans masuk lewat pintu darurat belakang. Tandu didorong cepat ke dalam. Pintu kaca terbuka otomatis untuk petugas-petugas itu. Lalu tertutup kembali tepat sebelum Suryani sempat untuk masuk. Dia coba mendorong pintu. Tangannya menembus permukaan kaca tanpa hasil. Pintu tidak bergerak, tapi tangannya juga tidak bisa menggenggam apapun untuk mendorongnya. Dia berdiri di depan pintu itu. Di dalam, tubuhnya sudah menghilang di balik belokan koridor. Orang-orang di luar pintu, beberapa yang menunggu, satpam yang berjaga, tidak ada yang melihat ke arahnya. Suryani duduk di lantai depan pintu itu. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan sekarang. Yang dia tahu hanya satu hal. Apa yang baru saja dia lihat di tengah kerumunan tadi bukan mimpi. Dan tidak ada cara untuk berpura-pura seolah itu bukan dirinya.
Suryani tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di depan pintu rumah sakit itu. Pada satu titik, dia hanya memikirkan rumahnya, dapur yang sempit, sofa yang sedikit kempes di bagian kiri, bau sabun cuci yang biasanya menempel di udara kalau jemuran baru diangkat. Dan tiba-tiba dia sudah di sana. Tidak ada proses berjalan, tidak ada perjalanan, dia memikirkan rumahnya dan dia sudah berdiri di ruang tamu. Semuanya masih sama persis seperti waktu dia tinggalkan tadi pagi. Piring sarapan sudah dicuci dan ditaruh di rak. Dia yang mencucinya sebelum pergi ke klinik. Kompor masih bersih, lap dapur tergantung di gagangnya. Di dinding ruang tamu foto pernikahan mereka masih terpasang miring sedikit ke kanan. Sudah lama begitu, tidak pernah sempat dibenarkan. Di pintu kamar, baju kerja Darman yang belum sempat dibawa tergantung di balik pintu. Lengannya sedikit terlipat ke dalam. Suryani berdiri di tengah ruangan dan melihat semuanya. Dia coba menyentuh meja plastik di ruang tamu. Tangannya menembus permukaannya. Dia coba lagi, kali ini lebih pelan dan lebih fokus. Dan ujung jarinya terasa seperti menyentuh sesuatu yang sangat tipis, hampir tidak ada. Sebelum akhirnya menembus lagi. Dia pindah ke dapur, mencoba memegang gagang cangkir kopi yang masih ada di meja. Cangkir yang tadi pagi Darman pakai. Butuh beberapa kali percobaan, tapi akhirnya dia bisa merasakan permukaannya, meski tidak cukup kuat untuk mengangkatnya. Sebagian benda bisa dia sentuh tipis-tipis, sebagian tidak bisa sama sekali. 2 hari berikutnya Suryani habiskan di rumah itu. Darman belum pulang, rumah sepi. Suryani duduk di kursi yang biasa dia pakai menonton televisi. Kursi plastik dengan bantal tipis yang sudah gepeng, dan menunggu. Televisi mati. Tidak ada suara apapun selain suara dari luar yang masuk lewat celah jendela. Di hari ketiga, pintu rumahnya diketuk. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ibu-ibu yang biasanya hanya menyapa sekilas di depan rumah, sekarang masuk membawa rantang makanan, membawa kursi plastik tambahan, berbicara dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Suryani berdiri di sudut ruang melihat semuanya. Dari cara mereka berbicara, dari ekspresi muka mereka, dari rantang makanan yang mereka bawa, dia tahu. Mereka sudah tahu. Sore itu Darman datang. Mobilnya berhenti di depan rumah. Dia turun dengan badan yang terlihat lebih berat dari biasanya. Bukan karena fisiknya berubah, tapi karena cara dia melangkah berbeda, pelan, seperti orang yang sedang menahan sesuatu di setiap langkahnya. Wajahnya merah, matanya bengkak, bukan bengkak yang baru, bengkak orang yang sudah menangis sejak beberapa jam lalu dan belum berhenti. Suryani berdiri tepat di depan pintu waktu Darman masuk. "Darman." Dia tidak mendengar. "Darman, aku di sini, Mas." Darman berjalan melewatinya begitu saja, masuk ke ruang tamu, lalu berhenti di tengah ruangan. Dia berdiri diam sebentar melihat ke sekeliling, ke foto di dinding, ke dapur, ke pintu kamar, lalu dia duduk di lantai. Bukan di kursi, di lantai dengan punggung bersandar ke kaki meja. Di sampingnya tergeletak baju daster Suryani yang tadi ada di keranjang cucian kotor. Seseorang dari tetangga mungkin meletakkannya di situ tanpa sengaja. Darman mengambil baju itu, melipatnya di tangannya dan menunduk. Bahunya berguncang. Suryani berlutut di sampingnya, dia angkat tangannya, mencoba meletakkannya di atas pundak suaminya. Tapi tangannya melayang di atas permukaan baju itu tanpa bisa menyentuh apapun. Dia coba berkali-kali, hasilnya sama. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk di sana, di samping suaminya, melihat. Malam itu setelah tetangga-tetangga pamit pulang satu persatu dan rumah kembali sepi, Suryani berdiri di depan pintu. Darman tertidur di lantai ruang tamu, masih memegang baju itu. Suryani tidak kuat tinggal lebih lama malam itu. Dia keluar dari rumah, menyusuri deretan rumah yang sudah gelap tanpa tahu mau pergi kemana. Beberapa hari berikutnya Suryani habiskan di jalan sekitar Cikokol. Tidak ada tujuan, hanya berjalan, atau lebih tepatnya bergerak, karena dia sudah tidak benar-benar berjalan seperti orang hidup. Dia mengikuti orang-orang yang lalu lalang, melihat ibu-ibu belanja di warung, melihat anak-anak pulang sekolah, melihat bapak-bapak duduk di depan rumah sambil merokok. Semua orang itu bergerak, berbicara, menjalani harinya, dan tidak satupun dari mereka yang tahu Suryani ada di antara mereka. Itu bagian yang paling berat, bukan karena takut, tapi karena tidak dilihat jauh lebih sepi dari sekedar sendirian. Di suatu sore, Suryani sedang berdiri di pinggir jalan raya yang lebih lebar dari jalan-jalan di Cikokol. Waktu dia mendengar suara motor yang melaju cukup kencang dari arahnya,
Motor itu tidak melambat. Tiba-tiba pengendaranya mengerem keras, roda belakangnya sedikit selip. Perempuan berjaket tipis warna abu-abu, rambut pendek sebahu langsung berteriak ke arah Suryani. "Awas, minggir!" Motornya tidak berhenti tepat waktu. Rodanya melintas langsung menembus tubuh Suryani dan perempuan itu tampak bergidik sebentar setelah melewatinya. Suryani berdiri kaku. Orang itu bisa melihatnya. Dia langsung mengejar perempuan itu menepi, memarkir motornya di depan sebuah warung makan yang cukup ramai. Dia turun, mengempaskan helmnya ke jok dan masuk ke dalam dengan ekspresi yang sudah datar kembali, seperti orang yang pernah mengalami ini sebelumnya dan sudah tidak terlalu terkejut. Di dalam warung seorang laki-laki sudah duduk menunggu. Usianya sebaya, rambut pendek, pakai kemeja kotak-kotak. Dia berdiri waktu perempuan itu datang. "Lama banget, kenapa?" "Gak ada apa-apa," jawab perempuan itu singkat sambil duduk. Suryani berdiri di dekat meja mereka. Perempuan itu, yang Suryani belum tahu namanya, sesekali melirik ke arahnya, bukan menatap lama, hanya lirik sekilas selalu kembali bicara dengan temannya seolah tidak ada apa-apa. Dia tahu, tapi dia sengaja tidak bicara dulu. Sekitar 20 menit berlalu, laki-laki itu akhirnya permisi ke kamar mandi. Begitu punggungnya menghilang, perempuan itu langsung berbalik ke arah Suryani. "Ada apa ngikutin saya?" Langsung, tanpa basa-basi, tanpa ekspresi terkejut. Suryani yang justru kikuk. Maaf, nama saya Suryani. Saya cuma mau..." "Rahel," potong perempuan itu. "Sudah lama bisa lihat yang seperti kamu, jadi tidak usah kaget." Suryani mengangguk pelan. Rahel mempelajarinya sebentar dengan cara yang terasa seperti orang menilai situasi, bukan menilai penampilan. Lalu dia bicara dengan nada yang datar tapi tidak dingin. "Kamu mau apa?" "Saya perlu bicara tapi tidak di sini." Rahel diam sebentar, laki-laki itu sudah terlihat berjalan kembali dari arah kamar mandi. Rahel berdiri, ambil tasnya dan berkata pelan, "Ikut, tapi satu syarat, jangan bikin ribut di rumah saya." Suryani mengangguk. Mereka bergerak meninggalkan warung itu. Rahel dengan motornya, Suryani mengikuti tanpa perlu naik. Rumah Rahel berada di perkampungan yang lebih padat dari Cikokol. Rumah-rumahnya rapat, jalannya sempit, dan sore itu cahayanya sudah mulai kekuningan. Di sisi kanan rumah Rahel berdiri pagar bambu sederhana yang mengelilingi beberapa makam warga. Bukan kuburan umum yang besar, hanya 4 atau 5 makam dengan nisan batu yang sebagian sudah miring. Belum sampai di depan pintu, Suryani melihatnya. Di ujung jalan kecil itu berdiri seorang perempuan berbaju putih panjang. Tubuhnya tinggi, posturnya biasa saja, tapi wajahnya tidak normal. Mata kanannya berada di posisi yang seharusnya ditempati pipi. Hidungnya bergeser ke sisi kiri, mulutnya terlalu tinggi, hampir menyentuh pangkal hidung. Semua fitur wajah itu ada, tidak ada yang hilang, tapi letaknya seperti dipindahkan oleh seseorang yang tidak tahu di mana seharusnya mereka berada. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap Suryani dari ujung jalan sejak pertama dia muncul. Rahel tidak menoleh ke sana, dia langsung membuka pintu rumahnya. Begitu Suryani melangkah masuk, perempuan berwajah tidak normal itu tiba-tiba sudah ada di dalam ruangan, berdiri di depan, lalu dalam hitungan detik menghantam dada Suryani dengan dorongan keras. Bukan pukulan dengan tangan, lebih seperti tekanan penuh yang datang dari seluruh tubuhnya, dan Suryani terlempar mundur sampai membentur dinding belakang ruangan. "Hei!" Rahel berteriak dengan suara yang tegas dan keras, bukan panik, lebih seperti orang yang sudah terlalu sering menghadapi ini. "Kamu naik ke atas sekarang, jangan turun." Perempuan berwajah tidak normal itu mendengus pendek, seperti suara nafas yang terlalu keras, lalu berbalik dan naik ke langit-langit. Tubuhnya masuk menembus plafon dan menghilang. Ruangan kembali diam. Rahel menarik kursi dan duduk, lalu menunjuk kursi di seberangnya ke arah Suryani. "Cerita dari awal, mau apa kamu kesini?" Suryani duduk di kursi yang Rahel tunjuk. Ruangan itu sederhana, dinding bercat putih yang mulai kusam di beberapa bagian, lemari kayu tua di sudut, satu lampu neon di langit-langit. Tidak ada yang aneh dari tampilannya. Kalau tidak tahu, orang tidak akan mengira rumah ini berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Rahel duduk di seberangnya, tangan terlipat di atas meja, menunggu. Suryani mulai bicara. Dia cerita dari awal tentang Cikokol, tentang Darman, tentang 1,5 tahun pernikahan yang penuh dengan penantian yang tidak pernah dia keluhkan keras-keras. Tentang pagi itu, waktu Darman pamit dan perutnya tiba-tiba bergejolak, tentang klinik,
tentang rumah sakit, tentang dokter muda yang menyampaikan hasilnya dengan nada datar, tentang perjalanan pulang yang tidak pernah sampai. Rahel tidak memotong sekalipun. Dia duduk diam, mendengarkan, matanya tidak berpaling. Suryani bicara sampai bagian yang paling berat, bahwa Darman tidak tahu bahwa suaminya pulang ke rumah yang sudah kehilangan istrinya, tanpa tahu bahwa istrinya pergi dengan membawa kabar yang belum sempat diucapkan. Kabar tentang bayi yang belum punya nama, yang belum sempat direncanakan apapun, yang keberadaannya bahkan belum sempat diketahui oleh ayahnya. Suryani berhenti bicara di situ. Dia lihat Rahel, lalu bilang pelan, "Saya cuma minta satu hal, tolong sampaikan ke Darman bahwa saya mencintainya dan bahwa waktu saya pergi saya sedang hamil." Rahel tidak langsung menjawab. Dia diam beberapa detik menatap meja lalu mendongak. "Saya tidak bisa." Suryani membuka mulut tapi Rahel melanjutkan sebelum dia sempat bicara. "Pertama, saya tidak kenal Darman. Saya tidak tahu dia di mana. Tidak tahu wajahnya, tidak tahu cara menemukannya." Rahel bicara pelan tapi jelas, bukan kasar. "Kedua, kalaupun saya bisa menemukannya dan datang ke depan pintunya, dia tidak akan percaya. Orang asing datang bilang dia dapat pesan dari istrinya yang sudah meninggal. Yang ada dia tambah hancur, bukan terhibur." Suryani menunduk. "Dan yang ketiga," lanjut Rahel lebih pelan dari sebelumnya, "kalau dia tahu soal kehamilan itu, dia tidak akan menanggung satu kehilangan. Dia akan menanggung dua sekaligus. Itu bukan sesuatu yang bisa sembuh dengan cepat." Tidak ada yang bisa Suryani bantah dari semua itu. Dia tahu Rahel benar. Sejak kalimat pertama pun dia sudah tahu. Dia hanya berharap ada jawaban lain, tapi tidak ada. Air matanya keluar tanpa suara. Dia tidak terisak, dia tidak menangis keras, hanya menunduk dengan kepala yang sedikit bergetar dan air mata yang jatuh ke pangkuannya satu persatu. Rahel tidak bergerak untuk memeluk atau menepuk pundaknya. Dia hanya duduk di tempat yang sama, diam, membiarkan Suryani selesai dengan caranya sendiri. Cukup lama mereka duduk seperti itu, sampai akhirnya Suryani menarik nafas panjang, atau sesuatu yang menyerupai itu, dan berdiri. "Saya permisi." Rahel mengangguk, lalu waktu Suryani sudah hampir di pintu, Rahel bicara satu kalimat terakhir. "Kalau kesepian, boleh mampir, asal tidak ribut." Suryani menoleh sebentar, dia tidak tersenyum lebar, tapi ada sesuatu di wajahnya yang sedikit lebih ringan dari tadi. Dia mengangguk lalu keluar. Suryani tidak kembali ke Cikokol setelah malam itu. Dia tidak kuat, bukan karena takut, tapi karena melihat Darman dalam keadaan seperti itu dan tidak bisa melakukan apa-apa, terasa lebih berat dari semuanya. Dia sesekali mampir ke rumah Rahel, tidak selalu masuk. Kadang hanya duduk di luar, tapi Rahel selalu tahu kalau Suryani ada di sana dan tidak pernah mengusirnya. Di rumah itu Suryani duduk di sudut ruangan, diam, tidak minta apa-apa, hanya ingin dekat dengan seseorang yang tahu dia ada. Bagi Suryani, itu sudah cukup. Suryani mati di hari paling bahagia dalam hidupnya, dan kabar paling bahagia yang pernah dia miliki tidak pernah sempat dia ucapkan kepada satu-satunya orang yang paling berhak mendengarnya.